Kemudian selain daripada rumusan masalah atau dari hadirnya rumusan masalah, juga diikuti hadirnya tujuan dari praktikum ini. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai kebisingan dari suatu lokasi menggunakan alat sonarmeter sesuai dengan SNI 7231 2009. Lalu yang kedua, untuk membandingkan nilai kebisingan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang standar baku mutu tingkat kebisingan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui cara mengendalikan kebisingan yang sudah melewati ambang batas yang telah ditetapkan. Kemudian pada akhir dari bab 1 terdapat manfaat dari praktikum ujian analisa kebisingan, dan manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk umum. Manfaat untuk umum dari hasil praktikum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum agar dapat mengurangi kebisingan atau dapat lebih sedikit menghasilkan kebisingan, khususnya saat berkendara di jalanan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dari praktikum analisa kebisingan untuk ilmu pengetahuan yaitu dapat memberikan pengetahuan kepada orang banyak tentang penyebab hingga dapat memikirkan solusi dari dampak buruk yang dilakukan oleh atau yang dihasilkan oleh kebisingan. Kemudian yang terakhir, untuk diri sendiri. Manfaat diri sendiri khususnya untuk saya pribadi, itu menambah pengalaman dalam praktikum sekaligus memberi insight tambahan tentang bagaimana kebisingan bekerja mempengaruhi lingkungan dan kehidupan sekitar, serta sejauh mana kebisingan memberikan dampak mulai dari baik, kurang baik, tidak baik hingga buruk. Kemudian selain daripada bab 1 pendahuluan, rumusan masalah, tujuan hingga manfaat, saya akan lanjut untuk menjelaskan di bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, sebab pertama itu membahas tentang penelitian terdahulu yang kami masukkan ke dalam laporan praktikum ujian analisa kebisingan. Kemudian yang pertama itu penelitian yang membahas tentang tingkat kebisingan kawasan perumahan dan perbelanjaan Kecamatan Manggala di Kota Makassar yang dilakukan oleh Nahla Mustafa Kamal tahun 2024. Penelitian ini menganalisis tingkat kebisingan di kawasan perumahan dan pusat perbelanjaan Kecamatan Manggala di Kota Makassar, serta mengkaji pengaruh volume lalu lintas terhadap kebisingan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan data yang diperoleh melalui perhitungan manual volume kendaraan dan pengukuran kebisingan menggunakan alat sonarmeter yang lokasinya di beberapa titik utama. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan volume lalu lintas dengan naiknya tingkat kebisingan, di mana lokasi dengan arus kendaraan tinggi seperti Jalan Dr. J. Laimena mencatat tingkat kebisingan tertinggi sebesar 65 dB. Sebaliknya, kawasan perumahan seperti Bukit Baruga memiliki tingkat kebisingan lebih rendah, yaitu sekitar 53 dB.
Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan pengolahan lalu lintas yang lebih baik, serta penambahan elemen peredam seperti ruang terbuka hijau dan vegetasi di sepanjang jalan untuk menjaga kualitas lingkungan akustik dan kenyamanan warga. Kemudian, selain penelitian tersebut, ada penelitian terdahulu yang kedua, yaitu penelitian yang membahas tentang analisis tingkat kebisingan lalu lintas jalan raya Tengik Jengik Terar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dilakukan oleh baik Nurpati Novarina, Muhammad Iman Darmawan, dan Dwi Rahayu Susanti pada tahun 2024. Penelitian yang dilakukan oleh baik Iman dan Rahayu adalah untuk mengetahui peningkatan jumlah penduduk, memicu peningkatan kebutuhan transportasi yang berimbas pada lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Akibatnya, terjadi peningkatan polusi udara, terutama kebisingan yang bersumber dari mesin kendaraan. Kebisingan dari mesin kendaraan, klakson, dan aktivitas lalu lintas lainnya. Kebisingan terjadi di lalu lintas ternyata berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal gangguan tidur, penurunan kenyamanan, dan gangguan konsentrasi, khususnya di lingkungan sekolah dan perkantoran. Penelitian ini juga memiliki tujuan atau maksud untuk mengukur tingkat kebisingan lalu lintas di 3 titik pengamatan di Simpang 4 Desa Rarang, Simpang 4 Desa Kalianyar, dan depan SMA 1 Terara, yang dibantu dengan alat sonometer yang waktunya pada bulan September 2024. Selanjutnya, didapat nilai rata-rata kebisingan yang diperoleh selama waktu pengukuran akan dianalisis dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku. Dalam hal ini, rekomendasi mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Mutu (LHK) nomor 48 tahun 1996. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa 2 dari 3 lokasi memiliki tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu sekitar 60 hingga 65 dBA. Sementara 1 lokasi hanya memenuhi ambang batas pada tingkat kebisingan terendah, namun melebihi batas pada puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kebisingan lalu lintas yang terjadi di kawasan ini telah tergolong sebagai polusi udara yang signifikan, sehingga mampu berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan, terutama di area permukiman dan pendidikan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya upaya mitigasi untuk mengurangi dampak kebisingan dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu penelitian yang membahas tentang gambaran tingkat kebisingan di area permukiman, gambaran tingkat kebisingan permukiman di area perempatan Gendongan, Sumber Agung, Muhyiddin Sleman tahun 2024 oleh Muhammad Ilham Tiasmoro. Penelitian ini bertujuan atau memiliki maksud untuk mengetahui atau menggambarkan tingkat kebisingan yang terjadi di lokasi atau wilayah sekitar perempatan Gendongan, Sumber Agung, Muhyiddin Sleman, yang sekaligus membandingkannya dengan standar baku mutu tingkat kebisingan nomor 48 tahun 1996. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif yang dibantu dengan alat sonometer
yang lokasinya itu di 3 titik strategis di dekat pemukiman warga dan jalan raya. Kemudian dari hasil pengukuran didapat kebisingan yang terjadi di daerah perempatan Gendongan mencapai 63 hingga 72 dBA yang melebihi ambang batas 55 dBA untuk sektor kawasan pemukiman, terutama pada pagi dan sore hari. Sumber utama kebisingan yang terjadi di area perempatan Gendongan atau area sekitar permukiman dan jalan raya itu sebagian besar terjadi karena kendaraan bermotor dan didukung oleh jalan yang sempit dan perilaku lalu lintas yang tidak tertib oleh pengendara. Sehingga dari hasil pengukuran, pengamatan, dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan yang terjadi di daerah atau wilayah sekitar perempatan Gendongan telah melebihi ambang batas aman, dan jika lebih jauh akan berpengaruh pada kenyamanan dan bahkan hingga kesehatan manusia. Sehingga perlu adanya mitigasi seperti pemasangan penghalang suara, vegetasi, pengurangan kecepatan kendaraan, hingga pembatasan penggunaan klakson yang berlebihan. Kemudian penelitian terdahulu yang keempat, penelitian terdahulu yang membahas tentang pemetaan kebisingan lingkungan di sekitar Terminal Jombar dan Jalan Magelang di Yogyakarta oleh Saiful Ramadan Nusantara tahun 2024. Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memetakan tingkat kebisingan akibat aktivitas masyarakat dan lalu lintas di kawasan sekitar Jombor, Yogyakarta yang mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang baku tingkat kebisingan. Dari penelitian ini digunakan dengan metode pengukuran langsung dengan alat sound level meter Lutron SL4012 di 6 lokasi strategis, yaitu Terminal Jombor, Flyover Jombor, Sekolah Tinggi Multimedia, Jogja City Mall, Bank BPD DIY Syariah, dan Atakrip Electronics Lifestyle. Pengambilan data dilakukan selama 24 jam dengan 7 kali pengukuran per titik setiap jam sesuai standar SNI 8427/2017. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kebisingan rata-rata pagi siang malam di lokasi tersebut berkisar antara 69,4 dB hingga 76,9 dB, di mana 5 dari 6 titik melebihi baku mutu yang ditetapkan dan ditandai dengan warna merah pada peta distribusi kebisingan. Dari hasil penelitian pengukuran yang dilakukan, tingkat kebisingan di sebagian besar lokasi berada di atas ambang batas yang diperbolehkan, sehingga diperlukan tindakan pengendalian berupa penanaman vegetasi, peredam bising, pengurangan kecepatan, penanaman tanaman seperti tanaman anak nakal atau Duranta repens, johar atau Cassia siamea, tanaman soka di lokasi-lokasi yang terdampak guna meningkatkan kualitas lingkungan akustik di kawasan tersebut.